Melati kuntum tumbuh melata, nampak di celah pepohon ara. Assalamualaikum mula bicara, dengan membaca bismillah bermula kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasula bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimah, para ibu, remaja putri dimanapun saja berada, rasa syukur kita yang tak terhingga kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokah dan ridhonya untuk kita dapat sama-sama memberikan dan berbagi ilmu dalam episode demi episode dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita ini akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam. Tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para pemirsa, kaum muslimah dimanapun saja berada, adapun tema kajian kita pada episode kali ini adalah optimalisasi peran ibu sebagai pendidik dan pembimbing dalam mengatasi problematika keluarga di masa pandemi COVID-19 menuju era new normal. Kaum muslimah dimanapun saja berada, sebelum kita membahas lebih detail tentang peran seorang ibu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, khususnya di masa COVID saat ini, maka izinkan saya menyampaikan seutas mengapa perlu ini dibahas. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini, baik dari urusan yang sederhana sampai dengan urusan yang dianggap rumit. Terutama masalah pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai potensi, baik dari segi jasmani maupun rohani, serta membekalinya dengan akal agar manusia memanfaatkannya untuk berpikir dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Mustafa Al-Ghalayin, pendidikan adalah usaha menanamkan tauhid, menanamkan ibadah, akhlak, baik akhlak terpuji dalam jiwa anak-anak kita. Akhlak yang sudah tertanam itu harus terus disirami dengan bimbingan dan nasihat, sehingga menjadi watak atau sifat yang melekat dalam jiwa. Sesudah itu, buah tanaman akhlak itu akan tampak berupa amal perbuatan yang mulia dan baik, serta gemar bekerja demi kebaikan negara. Keluarga merupakan institusi sosial yang terkecil di dalam sebuah masyarakat, yang mempunyai peran sangat besar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam mendidik, melindungi serta memelihara anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan nilai-nilai keluarga, norma masyarakat, dan agama yang dianut, sehingga dihasilkan generasi yang tangguh. Generasi tangguh inilah yang akan menjadi calon pemimpin masa depan kita,
pemegang roda pembangunan di masa yang akan datang. Maka tidak salah kalau muncul kalimat yang indah. Institusi keluarga merupakan pilar dan pondasi bangsa. Tapi kalimat itu juga sekaligus bisa mengkhawatirkan kita semua apabila pilar dan pondasi keluarga tidak kuat. Apa yang akan terjadi dengan negara kita di masa yang akan datang? Tentunya kita keluarga tidak memiliki pilar dan pondasi yang kuat, maka negara akan mempunyai landasan yang kuat alias tidak kuat atau alias keropos. Nah, inilah sulitnya jika seandainya negara tidak memiliki generasi bangsa yang kuat. Para pemirsa dimanapun saja berada, di sini mulailah akan terlihat perannya seorang ibu. Ibu adalah rumah pertama bagi anak-anak sebelum seorang bayi dilahirkan ke dunia. Ibu adalah manusia ciptaan Allah yang memberikan sesuatu tanpa batas dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa atas semua pemberiannya kepada anak-anaknya. Seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting sebagai pendidik dalam keluarga. Hal ini terbukti sebagaimana seorang ibu mempersiapkan membekali dirinya dengan nilai-nilai kebaikan, kemudian bagaimana seorang ibu menjaga nilai-nilai tentang keagamaan kepada anak-anaknya sejak masih dalam kandungan. Walaupun hanya dengan belayan-belayan kasih sayang. Sebagaimana dalam bukunya Muhammad Ali Hashimi dengan judul Kepribadian Wanita Muslimah menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa seorang penyair ternama Hafiz Ibrahim mengucapkan, ibu adalah madrasah, sekolah. Bila engkau menyiapkan berarti engkau menyiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Karena itulah memang sangat jelas bahwa ibu adalah madrasah pertama yang akan memberikan qudwah, teladanan, uswah atau keteladanan bagi sikap, perilaku, dan kepribadian anak kita. Namun saat ini dunia kini sedang dilanda wabah coronavirus, yang kita sebut dengan COVID-19. Virus mematikan yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Ini telah menyebar lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil oleh kepala negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Mulai dari melakukan isolasi, pemisahan orang sakit yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi, social distancing, physical distancing, karantina wilayah, lockdown, PSBB, kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintah kita. Itu semua bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, namun apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh para kepala negara, semuanya mengatur tentang adanya perintah stay at home, berdiam di rumah bagi warganya. Dengan kebijakan tersebut, maka semua aktivitas masyarakat itu banyak kita lakukan di rumah. Salah satunya adalah pendidikan. Sekolah anak-anak kita di rumah, mengaji anak-anak kita di rumah, bahkan ibadah juga ada yang kita lakukan di rumah. Nah, di sini maka oleh karena itulah, jika seandainya ini kita biarkan dan kita tidak peduli dengan keadaan seperti ini, maka akan terjadilah generasi yang bodoh yang untuk di masa yang akan datang. Maka disinilah saya menghimbau kepada seluruh ibu di dunia ini, khususnya ibu di Indonesia dan ibu-ibu yang ada yang ingin keberhasilan pada putra-putrinya. Marilah kita optimalkan peran seorang ibu dalam memberikan pendidikan, memberikan pembimbingan, arahan buat putra-putri kita dalam rangka
menuju new normal ini. Para pemirsa dimanapun saja berada. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang apa yang menjadi dasar kajian kita pada siang yang berbahagia ini. Yang pertama adalah surah At-Tahrim ayat 6. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kaum muslimah, para orang tua, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun saja berada, dalil ini nyata bagi kita. Setiap kita orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan anak-anak kita, menyelamatkan putra-putri kita. Selain dari menyelamatkan diri kita sendiri dari siksa api neraka, kita harus mampu untuk menjaga putra-putri kita terhindar dari siksa api neraka. Maka oleh karena itulah ini yang menjadi dalil utama bahwa kajian ini akan kita lanjutkan untuk beberapa episode yang akan datang. Kemudian dalil yang kedua, kita mengambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah wa rajulun ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyyah wal mar'atu ra'in fi baitihi zawjiha wa mas'ulahu an ra'iyyaha. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Istri, ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga, pengurus rumah tangga suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim. Kemudian dalil berikutnya kita mengambil surah Ar-Ra'd ayat 11. Potongan ayatnya adalah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Para pemirsa dimanapun saja berada, di sini ada terletak ikhtiar. Kita harus berusaha dan punya kemampuan untuk itu. Dan kita harus mampu melakukannya demi kebaikan putra-putri dan masa depan anak-anak kita 10-20 tahun yang akan datang. Jikalau seandainya COVID-19 ini berlanjut demi berlanjut, maka kita tidak tahu lagi bagaimana nasib putra-putri kita, generasi bangsa kita 10 atau 20 tahun yang akan datang. Mesti ada upaya kita untuk mampu merubah situasi ini menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka oleh karena itulah saya mengajak kita semua, terutama peran ibu, wahai para ibu, wahai kaum muslimah, maka marilah kita optimalkan peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pembimbing di dalam mengatasi problematika yang terjadi di dalam rumah tangga kita, terutama dalam bidang pendidikan, keluarga di masa pandemi COVID-19 menuju new normal ini. Lalu apa saja peran kita? Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, peran kita yang pertama adalah ibu sebagai pembentuk akidah dalam keluarga. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam membentuk akidah keluarga ini. Yang pertama, ketika seorang ibu masih mengandung sebuah janin di dalam perutnya,
sebenarnya pendidikan agama itu sudah kita terapkan. Bahkan kita bisa mentalkinkan kalimat demi kalimat tauhid melalui pendengaran sebaik. Maka ketika 3 bulan 10 hari roh sudah ditiupkan, maka bergerak-geraklah bayi di dalam kandungan kita. Sebenarnya seorang ibu sudah bisa melakukan pendidikan anaknya, baik dengan membaca Al-Quran, memperbanyak perbuatan soleh, amal solehnya. Ini merupakan pendidikan dan menanamkan, dan hal yang paling penting adalah menanamkan kalimat tauhid kepada janin yang masih dalam kandungan. Para pemirsa, dapat kita bayangkan seorang ibu yang di dalam perutnya ada sebuah janin, anak manusia yang kelak akan hidup 10-20 tahun yang akan datang. Ketika seorang ibu tidak mengajarkan kalimat tauhid kepadanya, maka dapat dibayangkan apa yang akan mereka sembah ketika kita sudah tiada nantinya. Maka oleh karena itu, talkinkanlah anak kita, janin yang ada dalam perut kita, bayi yang baru dilahirkan dalam keluarga kita, dengan mengucapkan kalimat tauhid. Maka ketika seorang perempuan ingin melahirkan putra putrinya, mungkin keputusan dokter harus disesar anaknya, maka sebelum kita hilang dunia ini dalam keadaan dibius, maka jangan lupalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat syahadat, baca basmalah dan surah Al-Fatihah dalam rangka mentauhidkan anak kita nanti yang baru dilahirkan. Setelah dia lahir, maka ayahnya akan mengazan dan mengiqamahkan. Ini bentuk pendidikan, mentauhidkan anak-anak kita. Dengan penuh harapan kita seorang ibu, kelak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika anakmu berumur 7 hari, engkau potonglah akikahnya dalam rangka pendidikan, mengenalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang bayi di muka bumi ini. 7 hari umur anak kita, lalu kita sembelihkan seekor hewan sebagai penebus karena dia tergadai sampai kita potongkan akikahnya. Pendidikan dalam rangka mentauhidkan anak kita agar dia hanya mengenal Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cara lain lagi bagi kita mentalkinkan kalimat tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, dengan cara menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sampaikan kepada putra-putri kita kalau kita sedang diawasinya. Maka kita kenalkan adanya iman kepada malaikat. Malaikat itu ada yang mencatat kebaikan amal kita, ada yang mencatat amal keburukan dari apa yang kita lakukan. Maka setiap saat kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan tak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi pun, maka tak pernah luput dari pandangan Allah sebesar biji sawi pun. Begitu juga sebaliknya, jika seorang itu melakukan keburukan sebesar biji sawi pula, juga tidak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sahabat, dimanapun berada, ini mesti kita tanamkan kepada putra-putri kita. Saya ambil satu contoh. Ketika seorang ibu memberikan pendidikan ibadah sholat
kepada anak-anak kita. Ketika kita tanamkan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah yang kita sebut dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Tapi ketika kita tidak tanamkan bahwa Allah mengawasi perbuatan anak kita, kira-kira ketika kita tidak ada dia masih salat? Belum tentu, Bunda. Maka oleh karena itu, selain kita mewajibkan mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tanamkan kepadanya bagaimana Allah mengawasi segala gerak-gerik manusia. Insya Allah anak-anak kita tidak perlu diawasi oleh ayah dan bundanya ketika sholat, tapi dia tahu kalau Allah Maha melihat dan mengawasi segala apa yang ia lakukan. Maka oleh karena itu, Bunda, saya mengajak kita semua di dalam mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Maka seorang ibu harus belajar dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di mana-mana, tapi Allah ada di Arsy. Maka dia Maha melihat. Ketika apa yang dilakukan oleh manusia sebesar biji sawi pun, Allah sangat melihatnya. Tapi kalau kita sampaikan kepada anak kita, misalnya anak kita bertanya, "Mak, Tuhan itu di mana?" Lalu seorang bunda atau seorang mama menjawab, "Tuhan itu ada di mana-mana." Pasti akan berpikir baginya ketika dia berkata bahwa Allah itu banyak. Maka oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada anak kita bahwa Tuhan itu ada di Arsy, dan dia Maha melihat dan Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Ini yang paling penting kita tanamkan buat putra-putri kita, agar mereka juga mencintai Allahnya dan juga dia merasa diawasi. Maka insya Allah putra-putri kita akan senantiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka oleh karena itu, ketika cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabat itu ditanamkan kepada anak kita sejak mulai dini, nah, mungkin kita mengajarkan cara berselawat, ya. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, ini kan salah satu bentuk. Mungkin itu hanya selawat, tapi ketika dari bayi kita sudah timang dia dengan selawat, lantunan selawat, insya Allah anak-anak kita kelak akan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencintai para sahabat. Sebenarnya seorang ayah, seorang bunda, ketika ingin mendongengkan anaknya, kita tidak perlu dengan dongeng-dongeng yang tak ada kenyataannya. Tapi lebih baik kita menceritakan sejarah perjuangan para sahabat Rasulullah sebelum tidur anak-anak kita. Kemudian ketika dia bermain, kita bunyikan video, bunyikan cerita tentang para sahabat. Maka bagaimana seorang Bilal bin Rabah mempertahankan tauhidnya sampai dia ditindik dengan batu besar, tapi dia tetap bertauhid kepada Allah. Bayangkan kalau mulai sejak dini hal ini kita tanamkan kepada putra-putri kita, insya Allah anak kita kelak akan mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabatnya dalam bentuk mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabat kita. Para sahabat-sahabat Rasulullah
Ini sesuatu hal yang paling penting di dalam sebuah rumah tangga. Terutama saat ini kita paling banyak punya waktu bersama anak-anak kita. Mungkin kita stay at home, ya pagi anak-anak kita belajar dengan ada Zoom meeting dan segala macam, dan classroomnya, daringnya. Nah, semua itu kita lakukan dan kita harus menyelinginya dengan selalu senantiasa memberikan cerita-cerita terbaik buat putra-putri kita. Banyak waktu kita untuk memberikan cerita itu agar anak kita cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nih, poin yang ketiga mesti kita tanamkan buat putra-putri kita. Kemudian yang keempat, kita harus mengajarkan Al-Quran kepada anak dalam keluarga kita. Nah, para bunda, mama, ayah bunda dimanapun saja berada, disinilah mungkin ada sebuah kekurangan dari para orang tua kita. Karena selama ini kita terlengah dengan seluruh pendidikan itu diserahkan kepada seluruhnya pada guru. Akhirnya ketika pandemi, kita pun sudah mulai kewalahan dalam mengajarkan putra-putri kita. Padahalnya anak-anak itu lahir dari rahim kita. Anak-anak itu putra-putri kandung kita. Tapi mengapa para ibu, para bunda, para mama banyak mengeluh ketika mengajar putra-putrinya? Ini ada apa? Apa yang terjadi antara anak dengan orang tuanya? Maka oleh karena itu ayah dan bunda mengajarkan Al-Quran itu sejak mulai dari dini. Tadi sudah saya katakan dari awal, mengajarkan kepada anak kita Al-Quran itu mulai sejak dari dalam kandungan. Maka mulai kita diketahui positif hamil seorang ibu, itu sebaiknya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik mungkin secara hafal maupun membaca tilawahnya. Kalau belum hafal Quran, baca Al-Qurannya. Ayahnya begitu juga. Tujuannya apa? Kelak anak dalam kandungan kita ini akan bisa membaca Al-Quran. Ayah bunda kepingin putra-putrinya menjadi hafizah Al-Quran, menjadi qori dan qori'ah, menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Tapi ayah dan bunda selama dia mengandung tak pernah mengajarkan Al-Quran. Ini kesalahan kita amat besar. Maka oleh karena itu, kepada para remaja putri, kepada calon ibu terkhususnya, mumpung kita masih punya banyak waktu, masa kandungan itu sebaiknya bacakanlah Al-Quran buat putra-putri kita, sekalipun mereka itu masih dalam kandungan kita. Tujuannya apa? Ketika mereka itu sudah dilahirkan ke dunia, kita sudah merasa mudah. Dia akan berteman dengan Al-Quran. Dia akan cinta dengan Al-Quran. Ketika dikumandangkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan merasa tenang. Saya teringat sebuah kisah seorang ibu. Dia pernah bercerita kepada saya. Waktu itu anaknya suka menangis pada setiap kali azan maghrib. Azan maghrib menangis. Azan maghrib menangis. Lalu saya sampaikan kepada ibu, Ibu, biasakanlah anak-anak kita, walaupun dia masih bayi, walaupun dia masih anak-anak, ketika maghrib sudah datang, orang membaca Al-Quran, itu biasakan dia masukkan ke dalam rumah. Dan di dalam rumah itu dia akan merasa tenang kalau ada di rumah itu kumandang Al-Quran, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, sepekan dia praktekkan. Dia belikan speaker Al-Quran karena ibu juga tidak pandai baca Al-Quran. Dibelikannya video Al-Quran, dibunyikannya Al-Quran setiap pagi, siang, dan sore. Begitu setiap harinya di rumah. Dan alhamdulillah sepekan bu, anaknya pun berhenti menangis maghrib.
Ini tandanya anak itu sebenarnya cinta kepada Al-Quran. Cuma orang tua, ibu tidak melihatkan perannya kepada putra-putri kita di dalam mendidik anak-anak kita. Maka oleh karena itu, mengajarkan Al-Quran ini harus kita mulai sejak mereka dalam kandungan. Sampai mereka itu balita. Sampai lagi mereka itu sudah mulai mengenal huruf, bisa menghafal Quran. Dapat kita bayangkan anak-anak usia 3 tahun hari ini sudah bisa hafiz Quran. Itu cukup dengan ketika dulu ibu hamil atau menghamil putra-putri itu, ibu kumandangkan 30 juz itu dikumandangkan setiap hari. Ya, dikumandangkan, lalu diperdengarkan kepada janin tersebut. Begitu juga ketika anak sudah lahir, baru dilahirkan, ibu tidak perlu memutarkan kaset yang lain, kaset Al-Quran, agar anak kita terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika anak kita sudah umur 3 tahun, insya Allah minimal juz 30 dia sudah hafal. Nanti dilanjut lagi juz 1, umur 5 tahun dia sudah hafal juz 2, umur 7 tahun dia sudah mampu menghafal 5 juz, dan bahkan ada yang sudah menghafal 30 juz. Maka oleh karena itu, ayah dan bunda, di sini nampak jelas peran kita sebagai orang tua di dalam memberikan pendidikan buat putra-putri kita, dalam mendidik anak-anak kita. Nah, para pemirsa, para sahabat, para ibu, bapak, ayah, bunda dimanapun saja berada, inilah pentingnya pendidikan Al-Quran. Lalu hari ini anak-anak kita tidak bisa lagi pergi mengaji ke masjid, tidak bisa lagi mengaji ke MDTA, tidak bisa lagi mengaji di tempat-tempat dia sekolah Al-Quran, karena tidak dibenarkannya berkumpul anak-anak lebih dari 20 atau 30 orang. Lalu siapa yang akan mengajar putra-putri kita kalau bukan kita? Ini ibunya yang akan mengajarkan. Maka di sini saya mengajak kepada bunda, kalau seandainya kita tidak mampu mengajar secara langsung, nanti kita bisa putar video bagaimana cara mengajar Al-Quran yang baik dan benar, agar anak kita juga mencintai metode belajar Al-Quran yang lain. Namun jikalau bunda mampu mengajarkan putra-putri kita, ajarkanlah. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Maka oleh karena itu ayah dan bunda, mari kita tunjukkan peran kita. Jangan pernah kita menyalahkan sekolahnya ketika anak kita belum mampu dan belum pandai membaca Al-Quran. Tapi salahkan diri kita. Seberapa jauh kita sudah mengajarkan putra-putri kita dalam membaca Al-Quran. Ini saya ingin menghimbau kita semua, terutama para ibu. Ajarkanlah anak kita dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tilawah, hafiz, tahfiz Quran, tajwid yang benar. Mudah-mudahan dengan tahsin yang baik dan benar, kelak itu akan menjadi bekal dan kebaikan bagi dirinya. Saya yakin ketika seorang anak memiliki kemampuan membaca Al-Quran, Allah tidak akan pernah menyulitkan hidupnya di masa-masa yang akan datang. Ibu sudah punya aset yang luar biasa. Maka sering saya katakan kepada para ibu dan pada ayah, anak ini bisa menjadi fitnah, menjadi musibah, dan bisa menjadi aset bagi kita. Insya Allah, kalau anak kita memiliki tauhid yang benar, memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat, dan dia mencintai Al-Quran, dan dia menguasai ilmu Al-Quran, dan mampu membaca Al-Quran, takkan pernah ada kesulitan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Karena Allah akan menjamin kehidupannya. Yakinlah ayah dan bunda. Ini
Yang keempat, mesti kita tanamkan dalam keluarga kita. Kemudian yang kelima, mendidik anak dan keluarga untuk tetap teguh dan rela berkorban demi mempertahankan akidah. Hari ini ayah bunda, kita dihadapkan dengan polemik bangsa, negara. Jikalau hari ini anak putra putri kita di usia 12 tahun, di usia 15 tahun, di usia masih SMA, SMP, bahkan baru masuk menjadi mahasiswa, kalau kita tidak tanamkan akidah yang benar, banyak hal yang akan merasuki otak anak kita, akidah anak kita. Maka hari ini betapa banyak orang yang munafik, betapa banyak orang musyrik, betapa banyak orang yang pindah agama. Karena apa? Karena tidak memiliki ketahanan akidah, keteguhan akidah di dalam kehidupannya. Ada anak kita yang dicuci otaknya, ada putra putri kita yang diajarkan dengan ajaran tauhid yang salah. Sekarang aliran sesat banyak. Dia mengaku beragama Islam, tapi tauhidnya tidak la ilaha illallah. Ini kita nanti harus tahu juga apa kriteria aliran sesat. Ini mesti kita tanamkan kepada keluarga kita. Jadi ketika kita menonton TV, ketika kita mendengar siaran radio, membaca koran, banyak hal yang terjadi pada generasi bangsa kita hari ini. Yang sudah baik didikan agamanya mulai dari kecil, tapi ketika menjadi mahasiswa, dia bertolak belakang dengan akidah yang dianutnya di masa anak-anak dulu. Ketika anak-anak kita sudah mulai beranjak remaja, diberikan dengan hantaman bermacam bagai arus globalisasi yang merubah akidah anak kita. Hari ini kita coba lihat dan saksikan, mana ramai warnet daripada masjid dengan remaja masjid. Ini membuktikan akidah anak kita yang sebentar lagi kita tidak akan tahu ini masih hidup ibunya, masih hidup ayahnya. Mereka maghrib masih di warnet, masih hidup eyangnya, masih hidup datuknya. Dia masih sholat isyanya di warnet. Coba, kalaulah akidah ini tidak kita teguhkan kepada putra putri kita mulai dari sejak sekarang, dapat dibayangkan Ayanda 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, apakah mungkin anak kita masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, inilah perbedaan pendidikan kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam itu mencari Tuhannya luar biasa perjuangannya. Tapi putra-putri kita hari ini sudah disuguhkan, sudah diajarkan, bahkan ketika ada hantaman arus globalisasi yang luar biasa, aliran-aliran yang tidak menentu, aliran sesat yang mengajarkan putra-putri kita. Bahkan sekarang pendidikan agama di sekolah umum itu sudah mulai ditiadakan. Nah, ini adalah ancaman bagi seorang orang tua dalam pendidikan putra-putrinya. Para ayah dan bunda, kaum muslimah, para pemirsa, para sahabat dimanapun saja berada, inilah tantangan kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu, kami merasa terpanggil untuk menyampaikan kepada seluruh ibu di dunia ini, ibu dimanapun saja berada, agar senantiasa memperhatikan bentuk pendidikan anak kita, terutama di masa COVID-19 ini. Hari ini, jangan-jangan anak kita ada yang bertuhankan kepada COVID. Ada yang yakin, begitu yakin dengan COVID.
dan tak menghiraukan lagi dengan Allah yang menciptakan COVID-19 itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini 5 bentuk atau cara kita dalam membentuk akidah dalam keluarga. Ini juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah katakan yang maknanya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ini sudah diingatkan kepada kita. Ternyata betapa banyak kita yang lalai dari mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai ayah dan bunda saja banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelak generasi kita? Maka oleh karena itu, mari kita optimalkan peran ibu dalam membentuk akidah keluarga anak-anak kita. Maka oleh karena itu juga perlu kita tanamkan sekali lagi buat putra-putri kita akidah yang benar. Para pemirsa, sahabat, dan para pendengar dimanapun saja berada, mungkin ini peran ibu yang pertama yang akan kita sampaikan dalam peran ibu dalam mendidik putra-putri kita di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.